Salam, selamat pagi Jemaat Gunung Putri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam renungan edisi Sabtu 14 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar sehingga kami dapat menghirup udara segar pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berkati kami dari awal sampai selesai renungan ini. Dan ajari kami, Tuhan, untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan di mana pun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang berhala di atas setiap bukit tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikut segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenun dan telah memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka pada mereka dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Judul renungan kita pada saat ini, alarm.
Setiap pelanggaran terhadap aturan atau hukuman berlaku, pasti akan mendatangkan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang diterima biasanya beragam. Ada yang dihukum dengan denda uang dalam nominal yang besar. Ada yang dihukum dengan cambukan, dipenjara bertahun-tahun, bahkan hukuman mati. Tergantung dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Adanya hukuman mengingatkan kita untuk hidup, tidak melanggar hukum. Israel gagal dalam mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka hidup dalam dosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 7, mereka lebih mementingkan pelaksanaan adat istiadat dibandingkan mentaati Tuhan. Ayat 8, menyakiti hati Tuhan dengan melakukan penyembah berhala. Ayat 9-11, mengabaikan perintah Tuhan untuk menjauhi berhala. Ayat 12-13, mereka menolak ketetapan dan perintah Tuhan dan justru lebih tertarik dengan ajaran dari nenek moyang mereka yang tidak peduli dengan Tuhan. Ayat 14-17, perbuatan-perbuatan jahat itu menimbulkan sakit hati Tuhan dan mendatangkan murkanya atas Israel. Ayat 18, akibatnya apa? Sejak pemerintahan Raja Hosea yang jahat, mereka dibuang oleh Tuhan dan dijadikan budak oleh musuh-musuh mereka. Ayat 19-23, penghukuman mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh membenci kejahatan dan pasti akan menghukum setiap orang yang terus-menerus hidup dalam kejahatan. Kisah runtuhnya kerajaan Israel ini hendaknya menjadi alarm bagi kita bahwa setiap tindakan pemberontakan melawan kehendak Tuhan, konsekuensinya adalah penghukuman. Jika kita mengaku percaya kepada Tuhan, maka dengarkanlah, pegang, teguhlah, dan lakukanlah perintahnya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah demi anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami, sehingga kami dapat membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan Yesus, sebelum kami beraktivitas, berkatilah kami, berikan kami kekuatan, kesehatan untuk melakukan aktivitas kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang belum sempurna, biarlah kasih Tuhan yang menyempurnakannya. Amin.